Shalom Alaikum, berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 27 September 2023. Kembali saudara di pagi yang cerah ini, marilah kita meminta syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita dan berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ia sabar terhadap kamu. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Ezra 9 ayat 5 sampai dengan 9 dan Injil Lukas 9 ayat 1 sampai 6. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, membaca dan merenungkan bacaan pertama dari Ezra ini saudara, jujur saya tertunduk diam. Saya merasa diri saya telah begitu banyak berbuat dosa di hadapan Allah. Dan dosa-dosa yang telah kuperbuat menyiksa diriku sendiri, saudara. Saya tak sabar menunggu jemputan menantu. Saya bersungut-sungut. Saya gelisah, saudara. Dalam kegelisahan itu saya mengalami pusing, lambung terasa sakit. Inilah siksaan yang saya buat sendiri. Saya tak sabar melihat cucu yang berkeras hati tak mengikuti omongan omanya. Kesabaran saya hilang, saya emosi. Anda semua pasti sering mengalami ketidaksabaran. Entah tidak sabar karena pasangan kita yang cerewet, teamwork yang maunya kerja sendiri-sendiri, bawahan kita yang selalu membantah dikala ditegur, dan lain sebagainya, membuat kita kehilangan kesabaran. Ketidaksabaran menjadi lumrah di dalam kehidupan manusia karena alami, saudara. Ada manusia yang penuh kesabaran, sangat sabar. Dialah Sang Junjungan kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Sungguh, tidak ada pribadi yang lebih sabar menghadapi kita selain daripada Tuhan. Kita selalu dan selalu berbuat dosa, bahkan dosa kesalahan yang berulang-ulang kita lakukan. Yesus tetap dengan sabarnya mengulurkan tangannya, saudara. Dengan penuh belas kasih, dia sabar mau merangkul kita. Seberapapun kita yang telah menyimpang dari firman-Nya dan memberontak kepada Dia, apabila kita sadar datang kepadanya dan merendahkan diri, Tuhan pun menyambutnya dengan penuh kasih. Seperti dikatakan, dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Wow, haleluya. 2 Tawarik 7 ayat 14. Lihat saudara, di dalam 2 Tawarik 7:14 ini, Tuhan mengatakan, Dia melihat umatnya, saudara, yang merendahkan diri, yang mau merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahnya, lalu berbalik dari jalan jahat. Maka Allah kita yang penuh belas kasih di sorga akan mendengarkan dan mengampuni kita, memulihkan kita, bukan saja kita, memulihkan keluarga kita, negeri kita. Bukankah itu luar biasa, saudara? Kita lihat ketika bangsa Israel mulai sadar dari ketidaksetiaan mereka dan mengakui dosa-dosanya. Ezra pun sampai berdoa demikian. Ya Allahku, aku malu dan mendapat celah sehingga tidak berani menengadahkan mukaku kepadamu, ya Allahku. Karena dosa kami telah menumpuk mengatasi kepala kami dan kesalahan kami telah membumbung ke langit. Ezra 9 ayat 6.
Walau bangsa Israel berkali-kali memberontak dan berkali-kali pula menyatakan penyesalannya, namun Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kesabarannya, saudara. Menyadari dan mengakui akan kesalahan kita dan mau datang kepada Yesus Tuhan merupakan tindakan kerendahan hati. Walau berkali-kali seperti bangsa Israel, Tuhan penuh sabar, tetap mengulurkan tangannya, bahkan mau merangkul kita. Digendongnya kita, saudara, dengan penuh kasih sayang. Seringkali kesabaran Tuhan kita sepelekan. Lalu kita berucap dalam hati, Tuhan kan sabar dan penuh kasih. Aku berbuat dosa berkali-kali, tidak mengapalah. Toh nanti aku bisa minta ampun lagi dan dia bisa mengampuniku. Ini adalah hasutan iblis supaya kita mau berkompromi dengan dosa, saudara. Ingat, setiap dosa selalu ada konsekuensinya. Perenungan pagi hari ini, saudaraku yang terkasih, mau memperlihatkan kepada kita semua bagaimana Yesus Tuhan penuh kesabaran menanti kita. Janganlah kita memanfaatkan kesabaran Tuhan dengan berpikiran, toh nanti aku minta ampun lagi dan dia bisa mengampuniku. Tapi pergunakanlah, saudara, kesabaran Tuhan Yesus untuk pertobatan sejati. Karena kita telah menerima kasih karunia pengampunan darinya. Biarlah kasih karunia yang telah kita terima dapat merestorasi perjalanan kehidupan kita ini, saudara. Merubah kehidupan kita secara besar-besaran sehingga kelak kita layak menerima kehidupan kekal di sorga. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau selalu berupaya berbalik kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan suatu pertobatan sejati. Ingat, Tuhan tidak lalai menempati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. 2 Petrus 3 ayat 9. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus telah membebaskan kita dari dosa, dan berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus kita mau berupaya berbalik dan bertobat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.